Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya, dan di video ini saya akan berbagi pengalaman tentang pemasangan filter dari selang pernapasan mesin atau dari katup PCV ini teman-teman, atau katup searah. Dan ini selang pernapasan mesin. Kita mulai dari yang selang pernapasan mesin ini teman-teman. Ini asli bawaan mobil. Selang ini masuk ke bawah sana teman-teman, itu. Nah, itu ke saringan udaranya teman-teman. Jadi kalau kita tidak pasang ini filter, ini sih biasanya kalau di mobil-mobil lain atau mobil-mobil ya yang punya uang lebih biasanya pasang OCT. Tapi saya ini menggunakan saringan minyak ini teman-teman. Saringan minyak seperti ini. Ini Ijang punya, atau bisa mobil TS atau carry, yang penting seperti ini, yang masih karbu ya teman-teman. Ini sebelum pakai ini teman-teman, ini biasanya ini yang masuk ke saringan udara, rumah saringan udara ini teman-teman, ini yang di bawah sana itu biasanya kotor itu teman-teman. Yang sana itu biasanya kotor, itu di karburator sana biasanya kalau kita langsung pasang kotor karena oli dan uap bercampur masuk sana. Tapi kalau menggunakan ini oli dan uapnya terpisah nih teman-teman. Ini olinya bisa mengendap sini dan uapnya mengalir ke sini. Sama seperti kita pasang filter bensin ini. Ini masuk ini keluar, masuk ke rumah saringan udara teman-teman. Nah, itu kelihatan itu teman-teman. Jadi uap oli yang masuk ke rumah saringan udara itu lebih bersih teman-teman. Jadi karburator itu tidak gampang kotor, atau biasanya kalau ada oli kan debu bisa menempel di situ teman-teman. Dan yang kedua ini yang dari katup PCV atau katup searah ini teman-teman. Ini juga saya menggunakan filter ini. Kalau aslinya bawaan mobil teman-teman, dari sini langsung masuk ke intake sana teman-teman, sana ke intake manifold. Tapi di mobil saya ini saya tambahkan saringan dan tabung ini teman-teman. Ini untuk mencampur uap oli dan uap minyak dari tangki ini teman-teman. Ini yang dari katup pernapasan mesin atau PCV ini, dan yang satu ini dari pernapasan tangki minyak teman-teman. Ini masuk ke tangki minyak di bawah teman-teman sana. Kita lihat di bawah. Kita lihat. Tuh, kelihatan ini. Nah, itu teman-teman, itu selang yang ke muka tadi yang masuk di pipa percikan itu masuk ke pernapasan tangki bahan bakar teman-teman. Baik, kita kembali ke ruang mesin. Jadi ini uap oli dari katup PCV ini atau katup searah ini
masuk ke pertigaan ini teman-teman. Dengan ini yang dari pernapasan tangki bahan bakar masuk ke filter, ini ke tabung penampung ini, kemudian dialirkan ke intake manifold ini melalui ini dan melewati pipa ini teman-teman. Ini pipa panas, ini pipa tembaga, tapi ini saya menggunakan pipa kopling karena di desa jadi pakai bahan seadanya saja teman-teman ini. Dan dari ini pipa ini, dari tabung masuk ke pipa ini kan dipanaskan, itu nempel di knalpot, langsung masuk ke intake manifold teman-teman. Sana ke intake manifold. Jadi uap yang masuk ke sana sudah panas teman-teman. Antara uap pertamax dan uap oli sudah dalam keadaan panas, masuk ke intake manifold. Jadi ini bukan alat untuk penghemat BBM atau untuk mengiritkan teman-teman, tapi biasanya sangat terasa di jalan-jalan datar atau lurus atau di jalan tol. Ini sangat terasa gas lebih enteng teman-teman. Dan ini juga saya tambahkan tabung ini. Ini adalah tabung Pertamax, atau bisa juga diisi Pertamax turbo. Ini buka ini menggunakan obeng kecil, kemudian kita isi Pertamax atau Pertamax turbo. Dan ini uapnya saya ambil masuk ke penampungan sini teman-teman. Dan yang satu ini selang pernapasan, ini masuk ke sana, atau bisa juga menggunakan pernapasan yang biasa dipakai di infus atau di akuarium. Bisa juga menggunakan pernapasan yang di infus teman-teman, karena ini cuman menggunakan bahan seadanya, jadi selang ini masuk ke pernapasan sana di karburator teman-teman. Dan yang selang satu ini selang ini tembus ke bawah teman-teman, ini sampai di dasar. Dan yang ini cukup nempel di atasnya sini karena cuman ambil uapnya. Karena kalau kita tidak taruh ini pernapasan ini akan kesedot jadi penyok itu atau penyet teman-teman, ini kalau tidak taruh pernapasan. Demikian juga yang ini selang ini yang dari filter, ini yang dari katup PCV atau katup searah, ini juga ini tembus ke bawah ini pipanya teman-teman. Dan yang dua ini cuman di atasnya teman-teman, cuman di atasnya, jadi tidak tembus sampai ke bawah karena cuman mengambil uapnya. Ini kalau bahan bakar yang di tangki Pertalite, dan ini menggunakan yang ditabung ini Pertamax atau Pertamax turbo, jadi kalau jalan lurus lebih ringan tarikan mesin teman-teman. Dan ini saya menggunakan tabung cat atau tabung pilox bekas, dan yang ini pakai tabung bekas karburator cleaner teman-teman. Bisa juga kalau ada pipa kuningan atau pipa tembaga, bisa langsung tampal di knalpot teman-teman, karena ini menggunakan bahan seadanya. Jadi yang dari sini ini udah uap Pertamax dan atau uap dari tangki. Setelah tercampur di sini, kita alirkan ke pipa ini panas. Pipa ini yang nempel di knalpot ini sebentar dikeluarkan
jadi uapnya jadi lebih panas teman-teman. Tapi kalau saya pasang sebaliknya, ini selang ini dari katup PCV ini masuk sini kemudian ke tabung ini, tabung ini akan jadi panas karena tipis. Jadi untuk keamanan supaya tidak jebol tabung ini, saya ambil dari ini ke arah knalpot. Itulah teman-teman, jadi uap yang keluar dari pipa ini panas teman-teman. Yang dari tabung ini belum dipanaskan lewat knalpot. Jadi mobil saya ini mobil Kijang LSX 2001, masih menggunakan platina. Karena saya lebih suka mobil yang masih menggunakan platina, masih manual. Karena apabila kita rusak di jalan, kita gampang akalnya teman-teman, tidak bikin ribet. Tapi kalau mobil sudah sejenis injeksi pakai ECU, kalau rusak di jalan, pompa minyak atau ECU mati atau sensornya mati, sudah wassalam. Mau tidak mau kita panggil derek atau setidaknya tarik ke bengkel. Tapi kalau mobil masih platina, kita bisa mengakalinya, bisa disetel, bisa kasih bersih. Jadi cukup mudah lah teman-teman untuk perawatan mobil yang masih menggunakan platina atau karburator. Mobil saya ini mobil tua semua teman-teman, ini mobil truk lagi, mobil tua. Karena mobil-mobil ini perawatannya cukup mudah teman-teman. Ini saya sudah tidak menggunakan ban standar, saya menggunakan ban lebih besar dan sudah saya tinggikan mobil ini teman-teman. Dan menggunakan 2 buah baterai, satu untuk di kelistrikan mobil, satu untuk di inverter. Kebetulan mobil saya ini dilengkapi dengan inverter. Jadi kalau rusak di jalan, baut patah atau perlu pengeboran atau gerinda yang memerlukan listrik, kita cukup menggunakan inverter teman-teman. Baik, kita kembali ke tentang pemasangan ini. Saringan ini yang kita pasang di pernapasan mesin ini. Jadi kalau kita sudah pasang ini saringan ini, uap oli yang masuk ke intake manifold atau menuju ke ruang bakar ini, uapnya sudah bersih, tidak bercampur oli. Jadi ini oli akan terpisah di sini, mengendap, dan uapnya saja yang keluar teman-teman. Dan ini bisa kita bersihkan, atau ini bisa kita bersihkan teman-teman. Jadi sampai di sini dulu video saya kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Dan apabila teman-teman ada masukan atau pendapat, bisa masuk di kolom komentar. Karena ini hanya sebatas pengetahuan dan kemampuan saya teman-teman ini. Sampai jumpa di video saya lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.